Nah, ini kalau lebih terkenal itu namanya teknik kucing ngulet. Teknik kucing ngulet itu serius nih namanya teknik kucing ngulet. Teknik kucing ngulet. Yang memberikan teknik itu malah profesor, guru besar dari perguruan tinggi di Amerika Serikat. Kirain Mas Griwo sendiri yang kasih nama. Latihan semudah ini bisa mengefektifkan 80% kerja jantung kita. Edumi, educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Edumi Podcast, edukasi mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dalam edisi podcast. Kali ini tetap bersama saya, Happy Desi Elitasari, Kepala Instalasi Promosi Kesehatan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Edumi, educate, healthy, and happy. Dan sahabat Edumi, kita beberapa minggu yang lalu telah mengundang tamu dari instalasi rehabilitasi medik yaitu okupasi terapi. Dan sebagaimana Edumi telah menginformasikan bahwa kita akan mengundang 16 tamu profesi lainnya dari Komite Tenaga Kesehatan lain. Dan kali ini kita tetap mengundang tamu dari instalasi rehabilitasi medik, tapi tamu yang kedua kita kali ini adalah seorang profesi fisioterapis. Beliau adalah Bapak Sugriwo S. Saya lupa sahabat Edumi, saya baca dulu contekannya ya, yaitu FTR Sugriwo SST. Nah, izin saya panggil Mas ya. Oke, monggo, iya, monggo. walaupun dari senior tapi masih nampak segar. Alhamdulillah. Jadi saya izin panggil Mas biar lebih akrab ya, biar lebih dekat dengan sahabat Edumi juga. Nah, Mas Griwo, FTR ini apa sih? Saya agak kagok tuh tadi di depan. Iya, Baby. Jadi FTR itu adalah singkatan dari fisioterapis, di mana seorang fisioterapi yang sudah menyelesaikan sekolah profesinya. Nah, setelah S1, kemudian dia harus melanjutkan profesinya 3 semester. Jadi setelah S1 fisioterapis lanjut profesi 1 tahun lagi ditambah 1 tahun. 3 semester. Oh, 3 semester ditambah 3 semester lagi untuk mencapai seorang fisioterapis atau di depannya dikasih gelar FTR, fisioterapis. Oke. Sudah berapa lama sih Mas Griwo ini ada sebagai fisioterapis di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro ini? Tepatnya kalau tidak salah sudah 27 tahun. 27 tahun luar biasa. Dan saya baca dari biografinya saat ini Mas Sugriwo SST ini sudah sebagai seorang fisioterapis ahli madya di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nah, Mas, seperti telah kita sampaikan sebelumnya bahwa di instalasi rehabilitasi medis ini ada 3 profesi, yaitu okupasi terapi, fisioterapi, dan terapi wicara. Sebenarnya apa sih bedanya dari ketiga terapi ini, Mas? Oke, baik Mbak Evi. Fisioterapis itu lebih, kalau fisioterapisnya itu lebih bergerak di perbaikan kapasitas fungsi gerak, ya, fungsi gerak. Nah, jadi lebih banyak kita mengantisipasi akibat dari gerak itu sendiri tapi di samping gerak ini semua kondisi yang ada di rehabilitasi medis sebenarnya bisa kita lakukan, tapi terutama hubungannya dengan fungsi gerak dan gerak. Seperti itu. Kalau terapi wicara biasanya dengan ada gangguan yang lain seperti anak-anak dengan keterlambatan tumbuh kembang, itu ada gangguan bicara dan pola perilaku. Sebenarnya antara terapi wicara dengan okupasi itu memang hampir sama, cuma kalau okupasi lebih ke dexterity, kemampuan halus, kemampuan halus dari si pasien itu sendiri supaya dia diharapkan bisa melakukan aktivitas. Jadi gangguan gerak yang dilakukan oleh fisioterapi, istilahnya ke gerakan cross movement, gerakan kasarnya, yaitu kita yang menangani di fisioterapi. Setelah halusnya, baru kita kombinasi antara occupational terapi dan
Kalau ada gangguan bicara dengan terapi bicara. Oh, jadi seperti itu. makanya kita satu teamwork di bawah kendali dokter spesialis rehabilitasi. Makanya ketiga profesi ini ada di satu rumah, yaitu instalasi rehabilitasi medik, karena ketiganya itu saling keterkaitan ya Mas ya. Oke. Nah, apa saja sih sebenarnya kasus-kasus yang bisa ditangani oleh seorang fisioterapis ini Mas Griwo? Oke, kalau kita membicarakan masalah kasus, sebenarnya kalau secara umum itu ada pembagian kelas. Seperti fisioterapi sendiri yang ditangani sebenarnya kayak kondisi yang paling banyak di rumah sakit kita, karena spesialnya juga banyak, itu kondisi ortopedik dan muskuloskeletal. Ortopedik dan muskuloskeletal. Di mana isinya di situ, kalau ortopedik post op seharusnya, kalau nanti ada kerjasama yang bagus sekali, nanti pasien-pasien post operasi ortopedik itu bisa ditingkatkan kemampuan fungsinya. Jadi untuk mencegah kecacatan, kemudian dia diharapkan bisa aktivitas maksimal kembali dengan dilakukan program fisioterapi. Kemudian banyak kasusnya seperti low back pain misalnya. Low back pain itu sendiri sebenarnya hanya kumpulan dari penyakit akibat dari gangguan tulang punggung bagian bawah. Kalau diklasifikasi lagi itu banyak sekali masalahnya. Nah, mungkin untuk kondisi-kondisi ini mungkin nanti suatu saat mungkin Mbak Happy mengundang lagi, kita bahas per kasus. Itu mungkin kita lebih keren, mau gitu. Banget nih. Nah, kita akan banyak stok info ya terkait fisioterapi. Biar masyarakat paham, tidak mendapat pelayanan fisioterapi tapi sudah kondisi yang berat gitu. Karena di awalnya kita bisa menjaga diri kita sendiri dari awal sebenarnya. Ada lagi itu tadi ortopedik dan muskuloskeletal, ada juga kardiovaskuler dan respiratori misalnya. Kardiovaskuler. Nah, cuma untuk kardiovaskuler ini kita belum terlalu banyak yang kita tangani karena keterbatasan gedung dan fasilitas. Tapi untuk kondisi respirasi ini, kondisi-kondisi paru itu menempati urutan ketiga dari 10 besar penyakit, terutama kondisi pasien PPOK, di mana akumulasi dari beberapa gejala yang ada pada pasien itu ngumpul jadi satu, sehingga ada gangguan dari fungsi paru. Nah itu harus, kalau dokter spesialis parunya dia berpesan kalau kondisi paru ini harus ada keterkaitan ya, ada kerjasama yang baik antara fisioterapi dengan spesialis itu, karena kalau tidak di fisioterapi juga dia tidak akan mampu untuk meningkatkan kapasitas fisiknya dan kemampuan fungsional dari organ paru itu sendiri. Jadi terapis yang terkait fisioterapi ini tidak hanya berkaitan dengan fungsi gerak fisik, tapi seperti yang disampaikan oleh Mas Griwo tadi juga, misalnya ada kasus dia terkait paru, ada juga fisioterapisnya gitu, fisioterapinya itu ya Mas. Jadi ada bahkan di perkumpulan fisioterapi sekarang sudah mulai mengarah ke spesialisasi, meskipun kita belum ada yang resmi. Jadi kayak perkumpulan fisioterapi paru misalnya, perkumpulan fisioterapi olahraga, muskuloskeletal. Kebetulan saya masuk di muskuloskeletal dan paru. Seperti itu. Jadi kompleks sebenarnya, ada sub-subnya lagi yang memang bisa dipelajari lebih detail lagi ya. Ada juga untuk pediatrik misalnya, untuk kondisi anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang yang mereka mengalami keterbatasan gerak atau gangguan dari pergerakan, itu kita sendiri yang akan maju dulu. Nah, kalau sudah dia mampu melakukan gerakan-gerakan minimal, baru kita kombinasi dengan terapi bicara dan okupasi terapi. Jadi kondisi anak ini banyak sekali. Nah, mungkin itu juga bisa nanti suatu saat kita bahas yang paling banyak di Metro ini, terutama di Rumah Sakit Ahmad Yani ini. Kemudian geriatri. Geriatri ini juga rencana pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup lansia itu di tahun, kalau nggak salah tahun 33 itu menjadi 73 tahun kalau nggak salah. Usia harapan hidup. Ya, usia harapan hidup sekitar itu. Nah, kalau lansia ini itu wajib gerak ini ya. Jadi harus. Jadi karena apa? Karena lansia, menjelang lansia terutama 40 kayak saya ini menjelang lansia ini, itu tiada hari tanpa gerak. Nah, jadi kalau lansia ini harus wajib gerak, apakah mereka harus ke fisioterapi, Mas? Enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya kita hanya memberi edukasi. Jadi karena salah satu dari tugas fisioterapi itu memberikan edukasi. Seperti hari ini kita hadir di acara edukasi kepada lansia bahwa kalau nanti dibahas itu sebenarnya ada kayak
apa namanya gangguan ada 11I ya. 11I itu jelek semua, I-nya itu I sampai 12 itu harus bisa kita antisipasi sebenarnya supaya si lansia itu lebih bagus. Jadi peran fisioterapi bisa sebagai edukator, juga sebagai tenaga yang melakukan eksekusi untuk melakukan tindakan itu. Karena rata-rata lansia itu pasti ada penyusutan massa otot. Ya. Jadi fisioterapi ini selain bisa dilakukan dengan fisioterapis, juga bisa dilakukan secara mandiri di rumah, tentu saja dengan hasil edukasi dari seorang fisioterapis seperti itu. Betul. Ya. Oke Mas Griwo, jadi kemana masyarakat ini bisa bertanya tentang fisioterapis, tentang hal-hal yang jika mereka ingin melakukan fisioterapis di rumah itu selain ke RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro? Pada event-event tertentu seperti kemarin seperti kemarin tanggal 29 hari Minggu kemarin kita acara meteran. Ya, acara meteran kita juga buka konsultasi di situ. Baik untuk masyarakat maupun untuk para pelari itu sendiri. Jadi fisioterapis hadir di event-event yang ada di Kota Metro ya Mas, luar biasa. Nah Mas, selain ada di event-event tersebut, fisioterapi ada di mana lagi Mas? Selain di event, kemudian juga di rumah sakit, kita bisa bertanya-tanya kepada seorang fisioterapis itu di mana Mas? Sudah banyak sekali teman-teman yang buka klinik swasta, itu bisa dipakai untuk konsultasi. Artinya mereka datang tidak harus dalam kondisi sakit, tapi dalam kondisi sebelum sakit mereka bisa berkonsultasi sehingganya nanti mereka bisa melakukan gerakan-gerakan di rumah untuk mengantisipasi sebelum terjadinya kasus seperti itu. Iya berarti karena tugas fisioterapi pertama sebagai promotor, jadi mempromosikan jangan sampai sakit. Mempromosikan. Jadi ada 4 ya, promosi, preventif, mencegah. Jadi mempromosikan gimana caranya kita sehat. Kemudian preventif, mencegah. Gimana caranya? Nah, kita bisa melakukan gerakan seperti saya sendiri sudah 25 tahun itu melakukan gerakan gerakan pagi hari sebelum bangun itu saya melakukan gerakan. Boleh nanti dikasih contekannya Mas ya setelah itu saya lakukan setiap hari dan itu alhamdulillah untuk mencegah, preventifnya. Kemudian kuratif. Kuratif itu seperti yang di Ahmad Yani misalnya di klinik di instalasi rehab medik itu ada tindakan yang dilakukan oleh fisioterapi. Meskipun tindakan itu adalah kita advis setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis, kemudian dia mengadviskan apa, baru kita lakukan kuratif. Jadi tidak tiba-tiba pasien datang langsung ke fisioterapis, tidak ya di terapis ya. Jadi ada prosedurnya. Seperti apa Mas? Prosedurnya tadi? Prosedur ini biasanya pasien berobat ke tinggal kondisinya apa, mungkin dari ortopedis, penyakit spesialis saraf atau spesialis paru. Nah itu biasanya akan memberikan rujukan intern ke dokter spesialis rehab medik untuk ke dokter untuk melakukan tindakan rehabilitasi. Nah dengan prosedur yang sudah ditetapkan, nah itu nanti dokter spesialis rehab medik itu akan melakukan pemeriksaan, kemudian dia akan membuat advice-nya tindakan apa yang dilakukan. Seperti itu. Siapa yang akan melakukan fisioterapi, terapi bicara atau OT atau okupasi terapi. Nah baru kita lihat. Nah setelah itu baru kita lakukan tindakan. Nah dalam melakukan tindakan pun kita tetap melakukan pemeriksaan lagi, spesifik jaringan apa yang harus dilakukan. Kemudian untuk menentukan dosis fisioterapinya. Nah, itu sehingga nanti diharapkan pasien yang dari dokter spesialis bedah atau spesialis paru atau spesialis itu nanti benar-benar sesuai dengan harapan dari dokter tersebut. Pasien dengan target sekian kali kunjungan itu bisa sehat seperti yang jadi semuanya udah dalam perencanaan mulai dari dokter dan fisioterapisnya. Nah Mas, sampai dengan saat ini sih kasus yang paling banyak ditangani oleh fisioterapis di RSUD Jenderal Ahmad Yani itu apa Mas? Kalau kita lihat dari 10 besar penyakit yaitu yang nomor 1 sebenarnya tadi saya sebutkan LBP. Cuma LBP tak tahu bahasanya low back pain, jadi nyeri pinggang bawah. Itu hanya kumpulan dari beberapa penyakit yang mengarah ke nyeri pinggang. Nah penyebab yang paling banyak itu adalah kalau istilahnya singkatnya di SAL. Spondyloartrosis lumbal. SAL. Ya, SAL. Jadi spondyloartrosis lumbal itu atau orang banyak mengatakan pengapuran. Nah, pengapuran di lokasi lumbal, pinggang bawah. Itu yang paling banyak. Jadi karena ada pengapuran sehingga
itu akan menyebabkan penekanan pada saraf, sehingga orang akan merasakan nyeri, baik itu di lokal di daerah yang terjadi penekanan, atau dia menjalar ke tungkai bawah. Ada juga kasus yang lain seperti SAC, ya, spondyloartrosis cervical misalnya, itu ya karena daerah cervical, daerah leher. Dan itu nyerinya dari bahu bisa menjalar ke arah lengan, gitu. Ada juga karena HNP, hernia nucleus pulposus misalnya, itu kalau bahasa Jawanya itu bantalan sendinya tuh mencotot itu. Ya, kalau dicari bahasa Indonesia belum ketemu mencotot itu apa gitu. Jadi itu bahasa ada mencotot? penonjolan bantalan sendi itu yang akan menekan saraf, sehingga orang akan mengalami nyeri di daerah itu. Itu LBPA, low back pain tadi. Terus yang kedua PPOK, paru itu, kondisi paru itu PPOK. Jadi rata-rata PPOK memang tinggi sekali untuk kondisi parunya. Itu sehingga selalu setiap hari itu ya rata-rata bisa sampai 6 sampai 10 kondisi. 6 sampai 10. Meskipun ada penyakit yang lain, ada mungkin TB-nya, ada asma bronkialnya gitu. Itu yang paling tinggi kondisinya seperti itu. Dan yang ketiga osteoartrosis pada lutut. Nah, ini yang sangat menyiksa sekali, itu orang-orang nggak bisa jongkok, jalannya terganggu segala itu yang paling, meskipun ada yang lainnya. Itu yang paling banyak setiap hari itu kondisi-kondisi itu. Jadi low back pain, cervical syndrome, kemudian osteoartrosis, juga kondisi paru. Nah, itu yang paling. Rata-rata bukan pengobatan ya, rata-rata penanganan fisioterapi ini untuk kasus-kasus ini berapa lama, Mas? Sebenarnya kita lihat kondisinya nggak sama sih sebenarnya, cuma kayak pemberian itu tadi ada dosisnya Mbak Epi. Kayak misalnya pemberian stimulasi itu harus ada dosisnya memang, dosisnya sudah ada di perhitungan gitu. Tapi kalau diambil rata-rata, kalau mau maksimal sebenarnya antara 30 sampai 40 menit per orang. Per orang? Iya, per orang. Misalnya kondisi LBP itu bukan hanya diberikan alat kemudian selesai. Kita akan lakukan kayak namanya terapi exercise. Jadi terapi latihan. Latihan itu yang nanti harus dilakukan. Kita hanya memberikan edukasi sebenarnya. Sekali melakukan, jadi tidak lama. Mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Diharapkan gerakan-gerakan itu bisa dilakukan sendiri di rumah. Sehingga dia bisa melakukan gerakan sendiri. Sehingga itu diharapkan bisa lebih cepat proses penyembuhan. Jadi tiap orang berbeda-beda, yang nggak bisa disamakan. Artinya misalnya nih ada tergantung usia, tergantung kasus, juga tergantung kepada kerajinan mereka untuk melaksanakan PR-PR yang sudah diberikan oleh fisioterapis. Itu jadi teman-teman yang merasa pernah mengeluh itu jangan diabaikan perintah itu. Itu biasanya akan membantu mempercepat proses penyembuhan. Jadi edukasi yang diberikan itu bukan sembarangan ya, memang udah diperhitungkan oleh fisioterapis ya. Iya, gerakan itu pun sudah melalui penelitian. Jadi kita namanya pakai jurnal ya. Cuma yang kita berikan itu berdasarkan jurnal yang sudah kita baca dan itu hasilnya maksimal. Makanya kami juga selalu berharap ini jangan lupa dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya, karena waktu yang paling lama kan di rumah. Iya. Di rumah sakit kali cuma 1 jam ya. Iya, kalau di rumah kan bisa lebih maksimal. Itu rata-rata seperti pengalaman kalau di klinik kita sendiri juga. Jadi kita selalu menekankan untuk sebisa mungkin lakukan sendiri. Gitu. Sebenarnya pemeliharaan kesehatan sebenarnya bisa kita lakukan sendiri sebenarnya. Terus melakukan PR di rumah itu ada batasannya nggak sih, Mas? Apakah bisa overdosis atau kurang dosis? Misalnya? Dosis itu tetap kita berikan. Nanti kita berikan arahan. Nanti latihannya ini seperti kan masing-masing orang berbeda. Iya. Nah itu dosisnya juga masing-masing berbeda. Jangan kalau kelebihan juga sama, akhirnya seperti kelebihan minum obat, jadi malah justru sakit semua gitu. Badannya sakit semua, bukan sehat malah jadi sakit semua. Jadi pemirsa sahabat Edumi, dosis yang diberikan itu tidak hanya dalam bentuk obat, tapi dosis-dosis terapi yang diberikan oleh ahli fisioterapis juga harus diperhatikan, karena bisa juga overdosis atau kurang dosis sehingga itu mengakibatkan kepada hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, Mas Griwo, ada berapa banyak sih tenaga fisioterapis yang ada di rumah sakit kita ini? Untuk saat ini kita ada 6. Ada 6 orang. Sebenarnya ada 7, 1 masih mengikuti pendidikan profesi. Nah, diharapkan nanti ini pendidikan profesi selesai, ya kita jadi 7 orang. Punya 7 orang.
Mudah-mudahan nanti tetap 7. Kalau saya pensiun juga tetap ada. Emang sudah mau pensiun? Wajahnya tuh masih muda banget rasanya Mas pensiun. Lama kali. Sebenarnya kepingin juga sih nggak pensiun ya. Tapi ternyata usia juga tidak bisa dibohongin ternyata. Sekarang sudah 59 tahun. Oh, 59 tahun. Hah? 59 tahun berarti 1 tahun lagi dong? 1 tahun lagi. Wah, Mbak. luar biasa pengalamannya ya. Tetap walaupun sudah mendekati pensiun ya, sahabat Edumi, beliau masih bersedia untuk berbagi ilmunya terkait fisioterapi dengan sahabat Edumi di rumah. Nah, Mas Griwo, dari semua kasus yang sudah ditangani pengalaman nih, tadi diceritakan udah 27 tahun ya, yang paling mengesankan banget sebagai seorang fisioterapis itu apa, Mas? Sebenarnya kalau fisioterapi itu kesan yang enak sebenarnya pada saat kita melakukan tindakan pada kondisi yang mereka itu merasa tersiksa sekali dengan kondisi itu, kemudian kita lakukan, saat itu dia merasakan enak. Nah, itu yang paling, itu terutama untuk kondisi-kondisi HNP. Pernah ada teman juga yang waktu itu punggungnya juga karena dia masih melakukan pengobatan di rumah sakit belum selesai, kemudian kena HNP, sehingga saya sudah di perjalanan pulang, kemudian dipanggil lagi, saya balik lagi ke kantor, kemudian saya melakukan tindakan itu, dan pada saat itu juga dia selesai, sakitnya hilang dan bisa menyelesaikan tindakan operasi. Itu yang paling senang sekali pada saat kita melakukan tindakan, saat itu juga bisa langsung dirasakan. Nah, itulah fisioterapi lebih bisa langsung dirasakan hasilnya. Jadi saat ilmunya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain ya. Orang ya seperti kita yang kerjanya menolong orang istilahnya. Oke, Mas. Seperti yang disampaikan tadi kan ada beberapa kasus yang bisa ditangani secara mandiri di rumah. Boleh dong Mas Griwo memberikan tips beberapa gerakan kepada sahabat Edumi di rumah. Gerakan-gerakan apa saja sih yang bisa dilakukan di rumah? Nah, terus gerakan-gerakan ini untuk kasus yang apa gitu, Mas? Ya, sebenarnya kalau untuk gerakan-gerakan yang paling gampang itu sebenarnya yang harus dilakukan pagi hari ya, terutama pada saat kita bangun tidur. Jadi sebelum kita duduk, nah itu sebaiknya kita melakukan gerakan. Pertama tentunya berdoa. Bangun tidur ya. Bangun tidur. Gerakan bangun tidur yang baik untuk sahabat Edumi kita semua. Ini untuk semua usia atau semua usia? Bisa. Semua Jadi usia. Ini saya ambil dari jurnal tahun berapa ya, saya agak lupa, tahun 90-an 8 itu dari pendidik bahwa setiap orang melakukan gerakan ini itu bisa membantu perbaikan jantung sampai 80%. Katanya perbaikan seperti jantung itu. Sampai 80%. Jadi pertama pada saat setelah kita bangun tidur tidur sekitar 6 jam ya, pemirsa, bahwa sebelum kita duduk jangan lupa pertama berdoa, kemudian lakukan gerakan mulai dari ekstremitas bawah. Jadi mulai dari kaki. Jadi kaki. Itu posisi tidur kita tidur terlentang. Masih tidur terlentang. Tidur terlentang. Itu kita lakukan gerakan kaki. Jadi pada saat bangun tidur sebelum duduk lakukan gerakan mulai dari pergelangan kaki. Lakukan 10 kali. Posisi masih tidur terlentang ya. Lakukan gerakan tulang kering seperti tertarik, kemudian betis, jadi gerakan santai sekitar 20 kali gerakan. 20 kali gerakan. Nah, kemudian kita putarkan 20, kemudian balik lagi. Putar ke kanan kiri atau kanan kiri, kanan dulu baru ke kiri. Kanan atau 10 kiri dulu ke kanan, pokoknya satu arah ya. Itu 20 hitungan atau 20 hitungan. 20 hitungan. Kemudian lakukan gerakan seperti orang gue sepeda, lututnya. Tapi tetap kakinya sliding ya, menempel di tempat tidur, jadi bukan diangkat. Kalau diangkat nanti pinggangnya kena, gitu. Kakinya seperti itu. Posisi flat di atas tempat tidur, tapi lutut ditarik kayak goes sepeda. Tapi tetap nempel di kasur di tempat tidur. Nah, setelah itu sekitar 10-20 kali gerakan baru tidur terlentang, kaki ditekuk, angkat panggul sedikit. Nah, kita posisi kaki ditekuk, tapi masih posisi tidur. Tiduran semua. Iya. Kemudian panggul diangkat sedikit. Kayaknya lain kali kita bikin video nih kayaknya. Itu kayaknya lebih sip tapi, gitu lah. Iya, tapi sementara kita itu jelasin dulu sama pemirsa sama jadi gerakan-gerakan, kemudian ke tangan juga gitu. Tangan digerakkan. Jadi semua gerakan mulai dari anggota gerah bawah terus lalu ke tangan gerakan. Kemudian terakhirnya baru kita tidur tengkurap. Kita tengkurap seperti orang merangkak. Nah, ini kalau lebih
terkenal itu namanya teknik kucing ulet. Teknik kucing ulet itu serius nih namanya teknik kucing ulet. Teknik kucing ulet. Yang memberikan teknik itu malah profesor, guru besar dari perguruan tinggi di Amerika Serikat. Kirain Mas Griwo sendiri yang kasih nama kucing ulet. Nah, teknik kucing ulet itu untuk mengulur otot punggung. Nah, posisi merangkak, kucing ulet. Kemudian duduk timpuh, lakukan pernafasan. Duduk simpuh. Oke, kita posisi simpuh, pernafasan seperti apa, Mas? Pernafasannya tinggal biasa aja, kita tarik nafas dalam. Kembangkan dadanya. Kembangkan dada. Saat membuang kita seperti orang meniup lilin. Oh, pelan-pelan, bukan gitu tidak? Enggak. Jadi kalau bisa antara tarik nafas, nahan nafas sama keluarkan itu waktunya sama. Biasanya 5 detik. Oke, tarik. Tarik nafas. Lewat hidung apa lewat mulut tariknya? Lewat hidung, nariknya lewat hidung. Kembangkan dadanya, tahan sebentar, baru keluarkan kayak orang niup lilin. Nah, diulang beberapa kali. Oke. Nah, setelah berapa itu, kali tuh? Bisa 5 sampai 10 kali. 5 sampai 10 kali. Setelah itu selesai duduk. Baru duduk? Mau aktivitas monggo. Oh, karena kita kan tadi udah posisi narik napas, kita udah posisi duduk terakhir. Kemudian baru kita terserah, bangun mau mandi, mau apa, mau sholat subuh atau sholat malam. Itu akan lebih baik. Latihan semudah ini bisa mengefektifkan 80% kerja jantung kita. Luar itu hasil biasa. penelitian yang saya baca itu penelitian dari Kanada sebenarnya. Itu salah satunya. Sebenarnya yang lainnya banyak sih sebetulnya yang bisa dilakukan. Itu salah satu contoh yang selalu saya lakukan setiap hari untuk kondisi itu. Udah berapa tahun Mas melakukan? 25 tahun. 25 tahun. Baik sahabat Edumi, jadi ini bukan hanya teori yang disampaikan tadi, tapi Mas Griwo sudah mempraktekkan selama 25 tahun seperti ini. Dan ini menjadi salah satu kunci dari jantung yang sehat. Luar biasa sekali ya Mas Griwo. Nah sahabat Edumi, kita tadi sudah membahas berbagai macam informasi terkait fisioterapi. Boleh closing statement Mas Griwo? Oke, para pemirsa, bahwa fisioterapi itu fungsi utamanya adalah menjaga, meningkatkan, meningkatkan, menjaga dan mencegah. Meningkatkan, menjaga dan mencegah. Nah, supaya kita tetap sehat, terutama akibat dari gangguan fungsi dan gerak. Kemudian yang terakhir jangan lupa bahwa kita hidup itu seperti slogan kita bahwa tiada hari tanpa gerak. Tiada hari tanpa gerak. Tiada hari tanpa gerak. Dan dari bangun tidur. Budayakan bergerak. Iya. Karena kalau kita sehat, ya hanya dengan bergerak. Kalau kita nggak bergerak berarti bukan sehat. Bukan kita nggak hidup, mungkin kamu nggak bergerak. Nah jadi fisioterapi adalah tenaga profesional yang siap membantu masyarakat dengan tugas utama mencegah, meningkatkan dan memelihara gerak dari akibat yang menyebabkan kecacatan. Iya, terima kasih sekali Mas Griwo atas kehadirannya di sela-sela kesibukan sebagai seorang ahli fisioterapis di RSUD Jenderal Ahmad Yani, telah berbagi ilmu dan berbagi satu tips penting bagaimana kita bisa melakukan fisioterapi di rumah dimulai dari bangun tidur. Nah nanti insya Allah kita lain waktu kita akan berikan informasi yang lainnya ya Mas, dan mungkin kita akan tagih tuh. Kita akan buat video-video terkait fisioterapi yang bisa dicontoh dan dilakukan oleh sahabat Edumi di rumah. Insya Allah kita siap. Siap. Sekali lagi terima kasih ya Mas Griwo atas ilmunya, atas sharingnya. Edumi, educate, healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.